bertanya, sampai kapan ini akan terjadi? Kapan ya Allah Palestina akan aman? Kapan kau akan hukum bangsa Yahudi ini ya Allah atas kebiadaban mereka di bumi para nabi dan rasul? Hari ini kita paham kenapa Rasulullah berkali-kali memanggil kita umatku, umatku, umatku di hari-hari beliau akan wafat, di detik-detik kematian beliau. Rupanya ini yang membuat kita paham, yang membuat Rasulullah mengatakan umatku, umatku berkali-kali di saat beliau akan wafat. Bahwa beliau akan dibantai habis oleh mereka. Ayah bunda yang mata Allah, kabar gembira dari Gaza, alhamdulillah, bahwa penderitaan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kapan Ustaz? Baik. Dan ini merupakan kabar gembira akan kehancuran Zionis Israel. Ini kabar gembira. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubble, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman Zionis Israel di tanah Palestina, di Gaza, di Rafah, di Khan Yunis. Dan ajaibnya, meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau busuk yang tidak sedap dari tubuh-tubuh mereka. Malah sebaliknya. Inilah yang terjadi. The smell of al-misk is all over Gaza. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubble, picking up martyrs, smelling the smell of al-misk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah-darah mereka mengeluarkan harum bau minyak, wangi minyak kasturi. Dari minyak kasturi ya Bunda. Demi Allah, inilah minyak kasturi yang saya cium dari batu Isra Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, rambut Rasulullah jatuh dan terjatuh di batu itu. Titik di mana rambut Rasul jatuh harum minyak kasturi. Itulah kenapa Rasulullah selalu menggunakan minyak kasturi ini sebagai wewangian beliau ketika sholat 5 waktu, sholat Jumat Idul Fitri, Idul Adha. Karena inilah yang mengingatkan harumnya darah para syuhada. Dan qadarullah, jin pun tidak suka dengan minyak kasturi ini. Alhamdulillah, jasad-jasad para syuhada Gaza Rafah mengeluarkan harum minyak kasturi. Dan ini harumannya. Bapak yang mau membutuhkan silakan, kami bawa banyak ayah muda. Ayah muda yang membutuhkan silakan, di luar ada, nanti jangan boleh di masjid. Ayah muda yang membeli ini berarti ayah muda membantu jihad kami. Ayah muda rahmati Allah, Syekh Riyad Orzaji tadi memberikan kesaksian. Ini kabar gembira dari Gaza tentang kemenangan Palestina dan kehancuran Israel. Allahu Akbar. So right after the hospital in Gaza got bombarded, there was this brother who told us about his wife from Syria, who that night she cried a lot as we all did, and she made lots of dua as she was crying. And then she went to sleep that night and she saw Prophet Muhammad, she saw a vision. In that dream she saw Prophet Muhammad in the Al-Aqsa, in the plaza sitting in Al-Quds. And around him were a lot of people, Muslims, telling Prophet Muhammad about their pain, their sadness, and Prophet Muhammad kept on listening and smiling. And then he told them, Abshiru, فَإِنَّ النَّصْرَ قَرِيبٌ. He says, good news to you, good news, glad tidings, the victory is near. Di alun-alun Al-Aqsa ini, dalam mimpi gadis Suriah yang tinggal di Palestina di Gaza, ya Bunda, mereka berkumpul di sini dan Rasulullah ada di tengah-tengah. Ya Bunda, inilah Masjid Al-Mubarak. Ini adalah kubah tempat berdirinya Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Rasul ketiga Rasulullah. Nah, mereka berkumpul di sini dan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Kami berkumpul dan mencurhatkan luka-luka kami. Ya Rasulullah, ini bagaimana kami terluka di bantai Yahudi? Kapan pertolongan Allah akan datang? Apa kata Rasulullah SAW? Ya ahla Syam sabran, ya ahla Gaza sabran, qaribun alaikum nasr min Allah azza wa jalla. Telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Allahu Akbar. Mimpi bertemu Rasulullah adalah benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Pertanyaannya ya Bunda,
Mimpi ini memberikan isyarat Yahudi akan hancur, Israel akan menang. Akan hancur, Palestina akan menang, Gaza akan merdeka. Pertanyaannya, kapan ayah bunda? Mau kita hitung sama-sama? Kapan? 2020? Jawab. Pernah mendengar hadis ini? Pernah mendengar hadis ini? Nah, ini hadisnya. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sesungguhnya Allah yab'atsu min hadhil ummah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sana 100 tahun sekali. Man yujadidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Jadi ya bunda, berdasarkan hadis ini 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul pemimpin dunia dari kalangan umat Islam. Dan dialah yang akan membersihkan Islam dari paham sesat dan akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia dalam kepemimpinannya. 100 tahun sekali. Jamaah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Turki Utsmani. Dan Turki berakhir 3 Maret 1924. Betul? Turki berakhir 3 Maret 1924. Andai kata angka 3 Maret 1924 diambil tambah 100 berapa hasilnya? 2020. Sekarang tahun berapa? Artinya apa? Pertolongan Allah telah dekat. Insya Allah. Berarti pertolongan Allah ini isyarat Yahudi hancur, Palestina menang. Allahu Akbar. Pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaan kedua. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Tahukah ayah bunda, siapakah bangsa yang belum Allah pilih untuk memimpin kemenangan Islam? Memimpin Indonesia? Palestina sudah bunda. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab. Indonesia? Nggak yakin Indonesia. Baru dengan BPJS aja sudah jungkir balik. Bangsa mana? Ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bendera, warna bendera negara ini. Ada yang tahu? Inilah negaranya. Negara Bekasi. Negara Bekasi. Ini. Inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha. Sehingga terbentang kekayaannya dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal abyad. Pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawiyah. Umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dengan pusaka merah putih ini. Takbir. Isyarat kemenangannya telah dekat, berarti bangsanya pun sudah ada. Pertanyaan saya, apakah hadis ini menyebutkan tentang Indonesia? Tidak. Tapi kepada guru-guru saya tanyakan langsung. Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Ketua Rabitul Ulama Palestina. Beliau Ketua MUI Palestina. 2016. 2017 saya bertemu dengan beliau, Dr. Yusuf Abu Sunaynah. Ya, beliau adalah ahli hadis. Setiap tahun saya bertemu dan saya selalu bertanya pada syekh yang baru saya temui. Dan juga 2016 Dr. Abu Bakar Al-Wida menjadi imam salat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Mereka mengatakan apa tentang hadis merah putih tadi dan Indonesia? Jadi kata beliau, ala kulli biladin alladziina yaquluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yatarkum la disadi hadatin qablasaan. Dari semua negara-negara yang menerima Islam sebagai agamanya dan berhasil dipilih Allah memimpin dunia. Kalianlah Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam di akhir zaman. Allahu Akbar. Betulkah tinggal Indonesia? Baik, Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dimulai dari 610 Masehi di Mekah, berakhir 632 Masehi di Madinah. Dengan Fathul Mekah 632 Masehi, Rasulullah menggenggam dunia dari Mekah, Arab. Betul? Perang Salib 1187 Masehi dimenangkan kaum muslimin. Saat itu yang memimpinnya adalah gubernur Mesir Afrika, Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Afrika, Mesir, Kairo, perang salib dimenangkan kaum muslimin. Dari dunia, dari Afrika, Mesir
dunia digenggam oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Sultan Turki paling muda 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir yang dikuasainya Konstantinopel. Tepat tanggal 29 Mei 1453. Dari Konstantinopel dunia digenggam kaum muslimin. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. Tinggal Asia Tenggara yang belum Allah pilih. Tahukah kita? Ada satu negara yang dimimpikan para ulama di Asia Tenggara ini. Ulama seluruh dunia bermimpi bangsa inilah yang disebutkan Rasulullah dalam mimpi mereka akan membebaskan Palestina dan menghancurkan bangsa Zionis Yahudi. Bangsa ini langsung disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Inilah mimpinya. Syekh Muhammad Ismail Al-Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman, menyebutkan Indonesia adalah negara yang akan membebaskan Palestina. Dalam mimpi mereka Rasulullah langsung menyebutkan Indonesia. Imam besar Masjidil Haram, Said Muhammad Amin Al-Husaini Al-Hasan bin Alawi, Muhammad bin Alwi Al-Hasan Al-Maliki. Beliau adalah imam besar. Beliau langsung bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, di belakang Rasulullah pasukan dalam jumlah besar. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbu bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat aku cintai dan aku sangat mencintai mereka. Ikhwanukum muslimuna fi Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Alladzina sayuharinakum min zulmil yahud wa yu'adduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari Zionis Yahudi dan akan membebaskan Palestina ke tangan kalian. Allahu Akbar. Jadi gimana ya Bunda? Yakin Indonesia? Dan angkanya telah dekat. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, jika ini benar akan terjadi, apakah kita hanya akan sebagai penonton saja? Apa ayah Bunda mau terlibat? Nggak ada yang jawab ini. Jamaah, inilah kenapa dulu kita merdeka dibantu Palestina. Ada yang tahu ya Bunda? Lupakah kita? Merdekanya Indonesia dibantu Palestina. Ayo Bunda, ini saya perlihatkan buktinya. Ya Bunda, terakhir dari saya, teman-teman mohon disiapkan. Ayo Bunda, rahmati Allah. Ini bukti kemerdekaan kita ternyata dibantu Palestina. Ayo Bunda, pada tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sekali lagi, seorang cucu Rasulullah SAW, ulama besar Palestina, Said Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, beliau cucu Rasulullah SAW, belum mengingatkan umat Islam Palestina dengan mimpi beliau. Beliau mimpi Palestina dijajah Yahudi di akhir zaman. Namun beliau mimpi yang menyelamatkan mereka adalah Indonesia. Maka beliau menyerukan ini ke rakyat Palestina tahun 1944. Dan sekarang Indonesia dijajah Jepang dan Belanda sebelumnya. Yuk kita bantu Indonesia. Maka rakyat Palestina menyumbangkan donasi mereka untuk membantu membiayai kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, ini sejarah yang dilupakan. Kemudian seruan beliau disambut oleh orang terkaya di Palestina, Muhammad Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina. Beliau mengosongkan rekeningnya di bank. Beliau undang tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Agus Salim, diapit oleh Muhammad Ali Thohir dan Said Muhammad Amin Al-Husain. Ini BPUPKI ini. Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelenggara Upaya Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Setahun sebelum Indonesia merdeka, diundang ke Palestina, dikasih tiket PP dan diserahkan. Bahkan ada Dr. Muhammad Hatta pun hadir pada akhirnya. Ini uang dari kami, donasi Palestina untuk membiayai kemerdekaan NKRI. Saat itu Palestina aman. Tadi 1945 masih aman. Pertanyaannya, yang mudah. Bahkan Palestina adalah negara pertama yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan NKRI. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Sekarang Palestina dibombardir Yahudi. Kita punya hutang kemerdekaan. Mau kita bayar hutang kemerdekaan? Mau kita membantu mereka sebagaimana dulu mereka membantu kita? Nah, saya tagih Bapak Ibu sekalian. Ayah Bunda, hormati Allah, bagaimana caranya Ustaz? Tadi kata Rasulullah, bantulah dengan harta kalian. Fatuhdilahu zitan, bantulah dengan harta kalian. Bagaimana caranya? Ustaz Randi akan menyampaikan. Ayah Bunda, saya kira panjang lebar saya ucapkan saya sampaikan tadi sejarah Palestina, sejarah Yahudi kan, dan sampai bagaimana mereka masuk dan membantai Palestina.
Yang berhormati Allah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Ustaz cara kita membantu Palestina Ustaz? Gak mungkin kami Bapak Ibu berangkat ke sana kan? Nah, biar saya yang berangkat. Biar saya dan CBS berangkat, insya Allah. Bagaimana caranya Ustaz jika kami ingin membantu? Silakan, Ustaz Raya akan menyampaikan. Baik Bapak Ibu jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena itu urusan kita menyampaikan tausiah dan materi di hadapan kita semuanya, dan kita berharap Bapak Ibu sejarah nabawiyah yang disampaikan Ustaz kita dari awal sampai jam 11 ini, apa yang disampaikan Ustaz kita bisa diterima dengan baik tentunya, kita berharap dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah, Bapak Ibu jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu alasan mengapa sampai detik ini sudah masuk tahun kelima kami bersama Bapak Ibu selalu membuat program ke Palestina, Bapak Ibu jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan hujahnya yang disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Ibu jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini sudah masuk 10 bulan. Saudara-saudara kita masih dibombardir, mereka masih dijajah, dan bisa dikatakan tidak ada lagi tempat aman bagi saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Gaza, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena 12 provinsi yang ada di Palestina, 11 di antaranya sudah mereka kuasai, satu yang belum bisa mereka kuasai, yang kita kenal dengan kota Gaza. Nah, hari ini baik di jalur Gaza, kota Gaza, Gaza Utara, Gaza Selatan, semuanya sudah hancur Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata tidak ada lagi tempat yang aman untuk saudara-saudara kita yang berlindung. Pun kalau aman itu hanya sementara Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, di awal tadi saya coba mengajak, barangkali tadi Bapak Ibu yang ingin memberikan hadiah terbaik cash kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara mensupport program Safari Dakwah kami, dan lalu diirinkan oleh teman-teman kita bagi tadi Bapak Ibu ayah bunda yang ingin berinfak memberi hadiah terbaik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu terkumpul infak cash kita di Musola Al-Falah ini pada pagi hari ini Rp741.500. Saya ulangi, Rp741.500. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah, selain dari infak cash ini, kami juga coba mengajak, barangkali ada yang ingin ikut mensupport perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di antara Bapak Ibu ayah bunda. Barangkali pada waktu duha ini ada yang berniat baik untuk selalu berjihad dengan harta yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka merupakan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk mempertahankan kiblat pertama kita umat Islam hari ini, yang dikenal dengan Masjidil Aqsa. Mereka korbankan nyawa mereka, mereka korbankan keluarga mereka, mereka korbankan apa yang mereka miliki Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini yang ada di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Yang kedua kita berjihad dengan amwalina, dengan harta-harta kita Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari infaknya tadi, kan juga coba mengajak. Barangkali ada di antara Bapak Ibu ayah bunda yang ingin selalu berjihad, yang ingin selalu membantu, yang ingin mengambil barokah, yang ingin mengambil tuah dari harta yang kita miliki, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara berniat baik terlebih dahulu. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu ayah bunda punya niat baik, misalnya di angka hadiah Rp1 juta. Nah, kapan kita tunaikan? Ketika kita ada rezeki. Bagaimana cara kita menunaikannya? Ditunaikan dengan cara transfer, ditunaikan dengan cara mencicil atau diansur. Kapan batas waktunya Ustaz? Tidak ada batas waktu Bapak Ibu yang membolehkan Allah Subhanahu wa taala. Mau 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya Bapak Ibu yang membolehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pada waktu pagi hari ini, duha ini kita berniat saja dahulu, kita berazam dahulu. Saya yakin ketika kita berniat baik, ketika kita berazam baik dan kita mengatasnamakan lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagaimana cara kita untuk menunaikan niat baik kita, tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa Bapak Ibu, ada Mas Najib yang pada pagi hari ini sudah kami bersama tim membawa hadiah dari pengawal Masjid. Ada syal dan juga figura. Syal ini Bapak Ibu kita beli langsung dari Helper Palestina, daerah tepi barat Palestina.
Ini kita beli dari sana. Ini merupakan kerajinan tangan saudara-saudara kita. Kita beli Bapak Ibu sampai di Indonesia kita jadikan sebagai hadiah. Sekali lagi, hanya hadiah dari kami Bapak Ibu yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lelang ataupun jual beli Bapak Ibu yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada figura yang menggambarkan Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Ini akan kami jadikan hadiah bagi Bapak Ibu yang berniat baik di angka donasi hadiah yang sudah kami tetapkan nanti. Dan saya coba mengajak barangkali Bapak Ibu yang berniat, Bapak Ibu yang berazam ingin selalu berniat dengan harta yang kita miliki, silakan acungkan tangan kita atau nanti langsung maju ke hadapan Bapak Ibu yang mengabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insyaallah Bapak Ibu? Siap insyaallah Bapak Ibu? Insyaallah. Baik, bismillah Bapak Ibu yang mengabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyikat waktu pada pagi hari ini. Barangkali ada di antara kita Bapak Ibu jamaah yang berniat baik untuk selalu berjihad dengan harta kita, untuk selalu mengambil dan tuah dari harta yang kita miliki, dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara mentransfer, dengan cara mencicil atau dengan cara diansur. Bismillah, saya coba mengajak di angka donasi hadiah 5 juta rupiah. Bismillah, ada Bapak Ibu yang berniat baik di angka 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau ada silakan maju Bapak Ibu. Sekali lagi, uangnya tak perlu hari ini, uangnya nanti ketika kita ada rezeki kita tunaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saja kita ada rezeki tunaikan, kita tunaikan dengan cara mentransfer, kita tunaikan dengan cara mencicil ataupun diansur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah tanpa ada batas waktu Bapak Ibu jamaah. Kapan saja kita ada rezeki kita tunaikan insyaallah. Bismillah. Ada Bapak Ibu jamaah yang berniat baik di angka 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Bapak Ibu jamaah berkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk krisis air minum bersih mereka, untuk krisis makanan mereka, untuk obat-obatan mereka Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pakaian-pakaian anak-anak kecil yang ada di tenda-tenda pengungsian Bapak Ibu yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan yang berniat baik boleh acungkan tangan atau langsung maju ke hadapan Bapak Ibu jamaah berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya yakin hari ini kita berazam, hari ini kita berniat baik, kemudian urusan bagaimana kita menunaikannya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita berazam, kita bertawakal kepada Allah dan Allah akan membukakan pintu kebaikan bagaimana cara kita menunaikan niat baik kita insyaallah. Bismillah. Ada Bapak Ibu jemaah yang dan baik di angka 5 juta rupiah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kami mengajak kita maju insyaallah, jangan jauhkan Allah rasa riya dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "Intu putus sadaqat fa ni'mahi," kata Allah. Jika kita tampakkan nilai infak sedekah kita, maka itu baik dan nikmat. Baik nikmatnya bagaimana? Bagi kita jelas yang sudah berinfak dan bersedekah. Dan bagi saudara kita yang melihat bagaimana mereka termotivasi dan mereka pun akan mengikuti kebaikan yang kita buat dan kita dapat pahala sebagaimana yang dilakukan oleh saudara kita. Yang kedua, saudara-saudara kita menjadi saksi untuk kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan yang sudah kita lakukan insyaallah. Bismillah. Ada Bapak Ibu jemaah yang berniat baik di angka 5 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jemaah, nanti kalau ada boleh hubungi teman-teman kami untuk para bunda, mungkin di belakang ada teman-teman kita, ada Pak Fatin dan juga Pak Nabila, boleh nanti hubungi mereka. Dan juga untuk para ayahanda, boleh hubungi kami langsung Bapak Ibu yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sekali lagi kami tak bosan-bosan untuk mengajak kita melakukan kebaikan untuk selama-sama berjuang bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barangkali yang berniat Bismillah dia angka donasi infak 2 juta rupiah. Ada Bapak Ibu dengan sistem yang sama. Kita menaikkan ketika kita ada rezeki, kita cicil, kita ansur Bapak Ibu jemaah memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada Ustaz kita, boleh maju Ustaz? Ada lagi? Dua orang, InsyaAllah silakan ayahanda, langsung pada maju. Bismillah. Barakallahu fikum. Ada lagi Bapak Ibu? Menyikat waktu kita pada pagi hari ini. Bismillah. Apakah dari saudara-saudara kita di sana? Fadhal Ustaz. InsyaAllah kabulkan ini sebagai tanda terima kasih kami dari mereka. Pak, ini saya mengantarkan doa mereka saja. Bismillah. Ini langsung dibuat oleh tangan mereka. Di bawah dari Palestina. Ada lagi Bapak Ibu Bismillah. Menyikat waktu kita, mungkin para bunda berniat baik di angka 2 juta rupiah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Doa mereka saya ucapkan Pak, ini doa mereka.
تنزل إلى الجنة بالنهاية هو والوالدين وبأزواجهم والزوج وأصل سبيرا وبطيب وبطيب ستنزل المسجد الأقصى يسلنا فيها ومسجد هذه التي أنبياء والمرسلين اللهم تيم ولنا شفاعة من القرآن الكريم شفاعة من شهداء غزة فلسطين وشفاعة من رسول شفاعة العظمى حتى تنزل السبعة يا الله berkaitan keluarga ini ya Allah berkaitan harta dan keluarga mereka apa yang terisi mereka ya Allah alirkan pahala donasi cinta Palestina dan biar Palestina ya Allah mengalir sampai ke surga untuk mereka orang tua mereka istri anak dan keluarga mereka berikan mereka dan keluarga mereka kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa ya Allah dalam waktu dekat ini sholat di Masjidil Aqsa berjamaah bersama keluarganya kiblatkan kaum muslimin di dunia kiblat para nabi Rasul ya Allah dan anugerahkanlah mereka dan keluarga mereka ya Allah syafaat dari Al-Quranul Karim syafaat dari para syuhada Gaza, Rafah, Palestina dan juga Gaza dan syafaat dari Rasulullah SAW sampai Al-Qusma mereka dan keluarga mereka masuk surga karena syafaat. Amin ya Rabbal alamin. Ada foto Masjidil Aqsa kami doakan mudah-mudahan ketika melihat foto ini berarti sedang didoakan oleh saudara kita Gaza. Insyaallah. Semoga saudara kita Palestina. Insyaallah. Insyaallah barakallahu fikum. Masih ada Bapak Bismillah. Yang baik diangkat 2 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah, kita niatkan saja dulu pada pagi hari ini. Kita azamkan dulu dengan kebaikan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah cara kita menunaikan ketika kita ada rezeki Bapak Ibu yang mereka amas. InsyaAllah ada yang ada kita orang ketiga. Bismillah. InsyaAllah. Masih ada Bapak Ibu Bismillah orang keempat 2 juta rupiah. Silakan. Alhamdulillah kita. InsyaAllah sekali lagi kita berniat untuk krisis air minum makan mereka dan juga pakaian-pakaian mereka Bapak Ibu yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiarkan dari Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Gaza khususnya Bapak Ibu yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Masih ada Bapak Ibu Bismillah orang kelima dan keenam dan seterusnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada boleh hubungi tim kita Bapak Ibu yang akhwat ataupun yang para bunda boleh hubungi tim kita yang akhwat. Para yanda mungkin boleh hubungi teman-teman kita yang para ikhwatnya. Masih ada Bapak Ibu Bismillah. Baik Bapak Ibu jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala dan para fikum nanti kalau ada yang baik di angka 5 juta rupiah, 3 juta ataupun 2 juta rupiah atau lebih boleh hubungi kita Bapak Ibu jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillah terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup kajian kita pada siang menjelang zuhur hari ini dengan mengaminkan doa dari Ustaz kita. Barangkali ada yang berniat baik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara yang disebutkan tadi. Tak akan saya coba mengajak di angka donasi hadiah 1 juta rupiah. Ada Bapak Ibu jamaah yang baik di angka 1 juta rupiah. Kami berikan hadiah berupa syal, yang mana syal ini kita beli dari Indonesia, bukan dari Palestina. Bapak Ibu yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bunda, boleh? Apa Ustaz? Mungkin digunakan untuk syal. Bunda disebut saja nanti Ustaz yang sana insyaallah. Bagi para bunda jamaah silakan Bapak Ibu yang baik 1 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silakan bergabung bersama bunda kita pada hari ini. Sekali lagi kami coba mengajak dan menutup pintu hati kita Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah silakan gabung sana bunda di depan. Apa Ustaz? Ada bunda kita kedua di sana bunda. Insyaallah silakan.
Ada lagi yang baik, bismillah. 1 juta rupiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi Bapak Ibu, uangnya tak perlu pagi hari ini, uangnya nanti ketika kita ada rezeki kita transfer, kita tunaikan, kita cicil. Anggap saja kita mencicil untuk kendaraan di surga kita. Karena kita tak tahu kebaikan mana yang menghantarkan kita dapat rahmat Allah sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillah. Silakan para bunda jamaah semuanya yang berniat baik. Pak Arban. Ya. Ada? Bapak kita? Oke. Pak Arban, Masya Allah Pak Arban ada? Dipanggil bundanya. Ada Bapak? Silakan. Insyaallah. Ada lagi ya Pak Ibu, bismillah. Yang berniat baik langsung saja maju, kita lihat. Silakan gabung saja. Pada sini saja. Ya boleh, insyaallah. Barakallahu fikum. Apa bisa? Pak Arban. Pak Arban Kristanto, Masya Allah. Silakan. Ada bapak kita di belakang. Oh, nanti dipanggil Ibu. Insya Allah. Silakan ayahnya dipanggil ibunya. Udah Pak Ji. Insya Allah. Yang lagi Bapak Ibu yang berniat baik boleh saja gabung dengan kita. Bapak Ibu yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana kita hari ini mengambil atau mengiyakan sebuah kebaikan insyaallah Bapak Ibu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita yang maju, kita berdiri pada pagi hari ini menjelang zuhur insyaallah. Kita berharap nauzubillah Allah jauhkan kita dalam riya dalam hati kita insyaallah, karena kita betul berniat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah, ya Allah. Insyaallah. Insyaallah barakallahu fikum para bunda yang hadir, kami ucapkan semoga Allah mudahkan yang berniat baik pada pagi hari ini mungkin yang ingin secara diam-diam atau menyembunyikan bila infak sedekahnya juga boleh Bapak Ibu jamaah hubungi kami Bapak Ibu jamaah insyaallah apapun yang dilakukan pada hari ini insyaallah kita niatkan untuk ikut berjihad dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara-saudara kita mereka berjihad dengan nyawa harta dan keluarga mereka. Hari ini kita berjihad dengan amwalina, dengan harta-harta kita insyaallah Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang ingin menambahkan infak case-nya 10.000, 20.000, 20.000 atau berapapun Bapak Ibu jamaah boleh hubungi tim kami Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita ambil keberkahan dari kajian kita dari duha sampai siang hari ini Bapak Ibu dengan mengaminkan doa dari Ustaz kita. Kita berharap ilmu-ilmu yang disampaikan Ustaz kita berbekas di hati kita tentunya, berbekas dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Pada Ustaz kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Radhi Hamzah yang tadi telah beragitasi dan terima kasih Ibu Bunda dan yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi adalah ritual penyerahan donasi karena itu amanah dari mereka. Jadi amanah dari mereka, tolong Ustaz
gantungkan syal ini. Ini mereka ucapkan ketika kami berada di Hebron Al Khalil. Saya berada di Bazar Plaza waktu itu di Al Khalil. Ustadz sampaikan ini kami yang buat. Dengan tetesan keringat dan darah kami buat ini dan sampaikan, kalungkan kepada mereka yang telah menyumbangkan hartanya dan doa kami. Mereka. Jadi saya Bapak Ibu saya sampaikan tadi, jadi mohon ritualnya seperti itu. Dan kami doakan semua jamaah yang hadir di sini dalam waktu dekat ini bisa berangkat ke Palestina. Dan terima kasih pada ayah bunda yang telah berkomitmen juga tadi berdonasi lewat sunduk keliling, itu juga sama insya Allah membantu saudara-saudara kita di Gaza. Baik ayah bunda rahmati Allah, sebelum kita tutup tadi saya lupa. Saya sempat ngobrol dengan Pak DKM tadi ya kalau nggak salah. Barangkali ada yang mau ditanyakan ayah bunda, silakan. Ada yang mau disampaikan terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf tadi saya panjang ya, 2 jam kurang. 1 jam 45 menit berbicara tentang sejarah, biar jelas runtutan dari awal sejarah Palestina dan kehancurannya. Ada yang mau disampaikan ya Bunda sebelum kita tutup dengan doa? Cukup barangkali. Cukup, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, Mushola Al-Falah, dan juga Bapak Ibu yang sama-sama hadir. Pada akhirnya mari kita ikat keberkahan kajian kita dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والسلماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل رشد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا المسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم انقذ المستضعفين من المسلمين في غزة رفح فلسطين اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في فلسطين اللهم حرر فلسطين وكل البلدان المسلمين اللهم عيد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشتت وتعتك على الكفار اليهود الصحيين وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نحورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وبارك على هؤلاء المحاضرين والحاضرات في هذا المجلس التعليم في مصالح الفلاح في هذه المنطقة الكثيرة إلى جنتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Terima kasih ya Bunda, dan saya mohon maaf. Bapak Ibu sekali lagi yang membutuhkan minyak kasturi, minyak haruman surga Suhada Gaza, dan juga harumnya batu Mi'raj Masjidil Aqsa, silakan menghubungi tim kami. Bapak Ibu membeli ini berarti sama-sama membantu kami dalam syiar dakwah pembebasan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.